Halo anak muda, kembali lagi bersama gue di Bisik Bincang Asik. tempat dimana ngobrolin sejarah sambil santai, bukan ngantuk. Yoi, biasanya orang dengar kata sejarah langsung ngantuk padahal belum dimulai. Tapi tenang, di sini lo bakal dengar sejarah kayak lagi nongkrong di kantin bareng teman-teman kalian. Dan hari ini kita bakal bahas dua organisasi legendaris, yaitu Budi Utomo dan Sarekat Islam. Dua organisasi yang berhasil bikin Indonesia bangun dari tidurnya dan itu menjadi awal pergerakan nasional kita. Tapi sebelum kita bahas, gue kedatangan bintang tamu nih yang paling kece, paling asik, paling wow. Yang katanya kalau ngomong bisa bikin lupa waktu. Oke. Langsung aja ada Haifa dan Diani yang akan menemani podcast kita hari ini. Thanks banget udah ngundang kita di sini. Semoga gue nggak bikin penonton pusing ya hari ini. Santai, ada gue di sini yang ngeramein. Jadi sejarah nggak akan kerasa kayak waktu ujian. Tegang ya? Iya, tegang banget itu mah. Oke, kita mulai dari awal. Sebenarnya kenapa sih muncul gerakan kebangkitan nasional di awal abad ke-20? Jadi gini, sebelum abad 20 itu rakyat Indonesia udah dijajah lama banget sama Belanda. Nah dari sini itu muncul kalangan etis Belanda. Salah satunya itu Van Deventer ya, yang bilang kalau misalnya Belanda itu harus balas budi ke rakyat Hindia Belanda. Balas budi, kedengaran manis, tapi biasanya budi itu dibahas ke apa ya? Itu mah lu yang kali pakai HP. Aduh, kacau. Iya, jadi kayak tenang aja, gue bakal bantuin lo kok. Tapi nyatanya mereka cuma bantuin setengah-setengah aja. Politik etis itu sebenarnya niatnya bagus banget. Bahkan mereka sampai bikin 3 program: irigasi, edukasi, sama imigrasi. Cuma pelaksanaannya ya gitu deh, dijalaninnya setengah-setengah. Tapi dampaknya besar banget ya, karena dari situ muncul kaum terpelajar pribumi. Iya, akhirnya anak-anak Indonesia banyak yang belajar dan mikir kayak, kok kita dijajah terus sih? Nah, akhirnya muncullah kesadaran dari situ. Lu kalau haus minum aja tuh, kalau lapar makan. Ada snack juga nggak apa-apa, makan aja nih. Ini kalau misalkan gua habisin boleh gak? Boleh. Boleh. Bener ya? Jauh-jauh Jelas nih, iya, jauh-jauh kita jauh-jauh kesini. nyamperin kalian. Boleh. Makan nih. Gua minum ya. Boleh. Oke. Pas hari Kamis kemarin hujan gede, memang nggak banjir di kalian? Itu mah banjir banget. Banjir, Bahkan kayak bro. baju gua sampai kotor banget kena kena lumpur-lumpur. Kotornya kotor banget. Makanya Kamis main kita nggak bisa ngelaksanain podcast ini karena ya hujan. Betul. Dan baru sampai yang sekarang. Bener banget itu. Jelek banget kebanjiran. Kok di daerah gua enggak sih? Nggak banjir tuh. Iya siap, yang daerahnya paling elit mah iya siap. Kita beda planet ya, mohon maaf. Iya, Iya. aduh, maaf ya, aduh. Ngapa kali? Baik lagi ke materi ya. Coba jelasin dong, siapa sih yang pertama kali punya ide buat bikin organisasi ini? Jadi awalnya tuh dari Dr. Wahidin Surahusodo. Nah dia tuh pengen banget anak-anak yang cerdas tapi kurang mampu buat bisa sekolah. Nah muncullah ide studi funds alias dana pelajar. Wah, keren tuh. Jadi dia kayak semacam beasiswa gitu ya? Iya bener banget, dan ide ini tuh diterima sama para pelajar di Batavia kayak Sutomo, Gunawan, sama Suraji. Nah pada akhirnya mereka ini mulailah bikin organisasi dan dinamakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nama Budi Utomo tuh diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti usaha mulia, bukan sih? Betul, tapi awalnya tuh organisasi ini tuh cuman fokus di bidang pendidikan sama kebudayaan aja, belum masuk ke politik. Jadi kayak OSIS tapi versi nasionalis ya? Iya, mirip-mirip lah. Kawan, bro. Rapatnya juga bukan di ruang kelas, tapi di ruangan anatomi Duh, stopia. elit banget nih. Itu OSIS yang paling elit kayaknya. Tapi meskipun masih elitis dan fokus di Jawa Madura, Budi Utomo ini ngebuka jalan buat organisasi nasional lainnya. Nah, akhirnya disahkanlah pada tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Wah, berarti setiap tanggal 20 Mei itu bukan cuma tanggal merah dong? Iya. Tapi juga sejarah kan? Betul, itu Iya betul dong, banget. bukan cuma tidur-tidur doang, tapi memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kita sekarang bahas yang satu lagi nih, Sarekat Islam. Tapi sebenarnya apa sih Sarekat Islam itu? Sarekat Islam itu didirikan pada tahun 1905. Nama pendirinya itu Haji Samad Budi. Nah, awalnya itu namanya Syarikat Dagang Islam.
yang tujuannya itu buat ngelindungin pedagang batik pribumi dari pedagang Tionghoa yang dilindungi sama Belanda. Iya, jadi dulu tuh tujuannya ekonomi banget. Tapi pas masuk Cokro Aminoto pada tahun 1912, mulailah berubah jadi Sarekat Islam dan mulai merangkul semua masyarakat gitu. Oh, jadi gitu. Ya, jadi ini tuh kayak dari toko batik jadi gerakan nasional. Nah, si Cokro Aminoto ini dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota karena karismanya yang gila banget. Wah, segila apa sih dia sampai dibilang raja tanpa mahkota gitu? Nah, saking gilanya ya sampai dapat julukan itu. Nah itu emang Gila, keren keren banget. banget. Iya. Dan di bawah dia, Sarekat Islam ini punya koran yang judulnya itu Utusan Hindia. Nah dari sini dia itu bisa merekrut anggota sampai jutaan gitu. Jadi kan after keliling-keliling Jawa ya bisalah merekrut anggota-anggota yang banyak gitu. Keren banget ya bisa ngumpulin orang sebanyak itu. Giveaway iPhone dengan syarat harus paket lengkap. Mau dong Mau iPhone-nya, dong, kalau mau, gitu. mau. Aku udah pakai Infokan. yang Zaman lengkap sekarang nih. masih kayak gini. Atau yang paket lengkap. Tapi bukannya kalau organisasi makin besar makin banyak juga tantangannya? Emang gimana itu bisa ngumpulin anggota sampai jutaan gitu? Nah itu dia. Jadi pada tahun 1914 ini mulai muncul nih kayak kelompok ISDV yang jadi cikal bakalnya PKI. Jadi mereka tuh mulai masuk ke tubuhnya Sarekat Islam dan mulai nyebarin ide-ide komunis gitu. Wah, mulai ribet nih. Mau balik. Jadi kayak grup WhatsApp ya? Awalnya kan rukun, lama-lama ribut gara-gara beda pandangan politik. Ya itu mirip-mirip lah ya. Tapi pada akhirnya Sarekat Islam ini terbelah menjadi dua. Jadi ada Sarekat Islam Putih yang dipimpin sama Cokro Aminoto dan Sarekat Islam Merah yang dipimpin sama Semaun. Tapi tahu gak sih itu Sarekat Islam Putih sama Merah itu bedanya? Karena ini munculnya Sarekat Islam Putih sama Merah ini, sepengetahuan gue ini, karena awalnya itu dari itu tadi kelompok ISDV yang mulai muncul jadi cikal bakalnya PKI dan mulai mempengaruhi si Sarekat Islam ini menjadi komunis. Kan dalam kelompok itu pasti ada yang pro sama kontra dong sama Ya, komunis ini. pasti Dan ya. mulailah terpecah dua jadi Sarekat Islam Merah sama Sarekat Islam Putih. Itu pemimpinnya masih satu, beda. Beda. Kalau Sarekat Islam Putih itu dipimpin sama Cokro Aminoto dan kalau misalnya Merah itu dipimpin sama Semaun. Tapi walaupun begitu mereka itu masih satu tujuan, cuman emang beda aja. Ya. Tapi meski pecah, Sarekat Islam tetap penting karena ngenalin rakyat ke politik dan organisasi massa. Intinya mereka itu pionir. Kalau nggak ada Sarekat Islam, mungkin kesadaran politik nggak akan secepat itu tumbuh di rakyat. Gua begitu dong makanan itu. Oh iya lupa yang Enak punya rumah. rumahnya. Ya, rumah ini gantian. Oke, makasih. Makasih ya. Itu tuh manis tuh ini yang ini nih. Nah, Ini emang manis banget sih jujur. Gue juga kadang makannya suka giung. Kalau boleh tahu, kalian bisa dapat ilmu dari mana sih? Kok bisa jago gitu sih? Kalau gue sih kebanyakan baca-baca dari buku ya, atau enggak kayak web-web gitu. Ya, apalagi kan sekarang ada AI ya. Kita bisa gunain AI buat cari informasi-informasi terbaru tentang sejarah atau ya kalian mau nyari sejarah apa aja pasti ada. Pasti ketemu. HP-nya banyak fungsinya dia mah ya. Kita HP buat apa? Buat main game bro. Ya, lu mah buat game doang. Azim. Emang parah banget itu. Kan ada kata pepatah nih, Apa tuh? kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Buset, jauh banget ya ke Cina kita Jauhan di bro itu Indonesia. mah. Iya. Baru di Indonesia Cileunca gitu. ya. Anak Cireja kan anak Kawali. Kawali abis. Nah, kita lanjut lagi. Oke, jadi dari dua organisasi ini kita bisa lihat dari awal banget perjuangan bangsa kita. Bukan cuma lewat perang, tapi juga lewat pendidikan dan persatuan. Iya gak sih bro? Iya banget. Jadi Budi Utomo ini ngenalin perjuangan lewat pikiran dari organisasi-organisasi dia. Nah, sedangkan si Sarekat Islam ini lewat rakyat. Jadi mereka kan mengumpulkan rakyat untuk ya berjuang lah untuk bangsa gitu kan. Nah, tapi dua-duanya ini punya peran yang gede banget gitu. Dan dua-duanya ngajarin satu hal, kalau mau maju harus kompak dan punya tujuan bareng. Iya juga Kalau benar. zaman sekarang penjajahan bukan lagi ngusir penjajah,
Masih rasa males lu. Iya sih. Lu yang suka males ya? Rebahan terus ya. Iya, soalnya Aku kami sih rebahan terus. soalnya kita coba tuh mageran. Nah, Me time. apalagi Me kalau time, lagi me libur, time. apalagi kalau lagi libur. Mintanya 24 jam ya. Iya, Iya, itu bener. lebih dari me time sih kayaknya. Itu apa ya? Hibernasi. Iya, itu kurang gak sih hibernasi juga itu mah? Ngapain dong karantina? Aduh. Ya, bener banget. Jadi ingat kata Cokro Aminoto, barang siapa, barang gue. Yang bener dong. Barang siapa mau jadi pemimpin besar harus belajar dan berjuang. Itu yang dikatakan Cokro Aminoto. Kita seru banget ya ngobrol hari ini. Dari Rakstopia sampai pedagang batik, semuanya punya peran buat ngebangkitin Indonesia. Dan kita juga bisa bangkit kok, asal nggak bangun siang aja. Itu mah demenannya elu gak sih? Tapi iya ya nggak kerasa makanannya juga abis nih. Wah, Jujur aja nih makanannya kurang banyak bro. Next episode harus lebih banyak. nanti gua kasih setoples yang gede. Tunggu Kalau undangannya. bisa yang lebih banyak lah, lebih dari stoples dong. Paling aja. Iya. Aman, kabarin ya. Oke. Siap, bro. Makasih juga nih kalian udah datang jauh-jauh kemari. Aman aja. Aman. Buat bisik apa sih yang enggak? Kita bisik-bisik yang bermanfaat gitu. Betul, bukan cuma gibah-gibahan doang ya bos. Apalagi itu tuh. Apa Ya, gue Muhammad Fajar Faridi. Gue Ginan Fahri. Gue Haifa. Dan gue Diani Putri Lestari. Sampai ketemu lagi di Bisik Bincang Asik. Asik.